Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rohim, guru SD Negeri Pulau Gading 2, Kecamatan Bulakamba, peserta calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantoro memandang pendidikan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan manusia supaya anak selamat dan bahagia menjadi manusia seutuhnya. 3 prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi contoh. Peran pendidik sebagai panutan yang harus diteladani oleh anak-anak. Yang kedua, Ingadio Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat atau motivasi. Peran pendidik sebagai pembina yang mendorong dan mengembangkan inisiatif serta kreativitas anak. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang guru memotivasi. Peran pendidik sebagai pendukung yang memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi, kecenderungan, dan bakat alaminya sendiri, dan konteks lokal sosial budaya anak itu berbeda-beda sesuai dengan tempat di mana ia tinggal. Sedangkan pada kodrat zaman, pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan sesuai zamannya pada saat ini, yaitu keterampilan abad 21. Beberapa kodrat anak di antaranya yaitu merdeka, tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kemudian bermain, pada dasarnya anak itu suka bermain. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Berpihak pada anak. Anak itu harus bebas dari segala ikatan. Sebagai pendidik, bukan meminta hak kepada anak, tetapi harus berhamba kepada anak. Kemudian bukan tabula rasa. Anak itu bukanlah kertas kosong, tetapi memiliki kodrat yang masih samar-samar. Sebagai pendidik, kita berupaya untuk menebalkan garis-garis kodrat tersebut. Budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga merupakan tempat utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter pada anak. Pendidik sebagai petani. Pendidik hanya dapat menuntun, memperbaiki, dan memelihara. Pendidik tidak dapat mengubah kodrat irodatnya anak, seperti seorang petani yang tidak dapat mengubah tanaman padi menjadi tanaman jagung. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro juga sangat menekankan pada pentingnya pendidikan karakter dan moral, di mana pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat dan integritas moral yang tinggi. Ini sesuai dengan ide bahwa pendidikan harus berkontribusi pada pembangunan sosial dan budaya bangsa, serta menguatkan identitas nasional.
Sebelum saya mempelajari modul 1.1 atau prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantoro, terbatasnya pemikiran dan pandangan saya terhadap pendidikan. Saya beranggapan bahwa pembelajaran hanyalah proses transfer pengetahuan dari guru ke murid dalam satu arah. Dalam pembelajaran di kelas, seringkali menekankan pada hafalan dan penilaiannya yang standar. Saya juga berasumsi bahwa semua siswa dapat belajar dengan cara yang sama dan mempunyai potensi yang sama. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menjadi lebih tahu dan menyadari pentingnya pendidikan holistik, yaitu memahami bahwa pendidikan harus menyeluruh, tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga emosional, sosial, dan fisik siswa. Pendidikan berpusat pada anak, menyadari pentingnya menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu dan ritme belajar yang berbeda-beda antar siswa. Pembelajaran aktif dan partisipatif mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar mereka sendiri, bukan hanya sebagai penerima pasif informasi. Pendidikan untuk kemandirian menginspirasi siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri dan mampu berpikir kritis. Dan terakhir, berkolaborasi menciptakan kedalaman, rasa spiritual, intelektual, dan sosial, sehingga anak bisa selamat dan bahagia menjadi manusia seutuhnya. Yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ke-1, pembelajaran berpusat pada anak. 2, lingkungan belajar yang mendukung. 3, integrasi nilai dan karakter. 4, pembelajaran aktif dan pengalaman nyata. Pembelajaran berpusat pada anak difokuskan pada kebutuhan, minat, dan perkembangan anak, membantu anak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka, bukan hanya sebagai penyampai informasi. Lingkungan belajar yang mendukung, menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan kondusif untuk belajar supaya dapat menstimulasi rasa keingintahuan anak dan kreativitas anak. Integrasi nilai dan karakter, mempraktikkan nilai-nilai moral pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Dan terakhir, pembelajaran aktif dan pengalaman nyata, mengutamakan keaktifan anak seperti melalui diskusi kelompok, pembelajaran dengan eksplorasi langsung ke lapangan, dan kegiatan praktik yang terkait langsung pada kehidupan sehari-hari siswa. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.